Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Ibu harap semuanya baik-baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Meskipun di rumah masing-masing dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum maupun sesudah memulai segala aktivitas, baik belajar maupun mengerjakan tugas yang lainnya, agar setiap harinya kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dengan Ibu, yaitu Ibu Agenia, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas subbab yang sama seperti minggu kemarin yang telah diberikan oleh Pak Ridwan, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Masih ingatkah ada berapa kerajaan yang dijelaskan minggu kemarin? Ya, ada 5. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Aceh yang terletak atau berpusat di Kabupaten Aceh Besar. Yang ketiga, yaitu Kerajaan Demak yang ada di Jawa Tengah. Yang keempat, Kerajaan Pajang. Yang kelima, Kerajaan Mataram Islam. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan kerajaan-kerajaan yang Indonesia, yaitu kerajaan yang ada di Pulau Kalimantan dan yang ada di Pulau Sulawesi. Apa saja sih kerajaan itu? Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menganalisis peninggalan hasil kebudayaan Islam sebagai bukti sejarah yang harus dijaga. Yang kedua, menganalisis karakteristik kehidupan di kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, yaitu Kerajaan Banjar, dan di Pulau Sulawesi, yaitu Kerajaan Guatalo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Kerajaan pertama yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Pusat Kerajaan Banjar yang pertama adalah di daerah sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan sultan yang pertama yaitu Sultan Suryansyah atau Raden Samudra. Aspek kehidupan masyarakat di Kerajaan Banjar terdapat 3 aspek. Yang pertama, kehidupan politik. Pada hakikatnya, pemerintahan bersifat aristokratis yang dikuasai oleh para bangsawan, yang mana raja hanya sebagai simbol pemersatu. Yang kedua, kehidupan sosial dan ekonomi. Terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Banjarmasin menjadi kota dagang yang sangat berarti untuk mencapai suatu kemakmuran kerajaan. Yang ketiga yaitu kehidupan budaya, perpaduan suku Ngaju, Maayan, dan Bukit yang melahirkan kebudayaan yang ada dalam Kerajaan Banjar. Seiring dengan berjalannya waktu, Kerajaan Banjar makin berkembang dan bertambah luas wilayahnya. Wilayah kekuasaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banua5, serta daerah hulu Sungai Barito. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar makin luas hingga ke Tanah Bambu, Pulau Laut, Pasir Berau, Kutai, Kota Waringin, Landak, Sukadana, dan Sambas. Semua wilayah tersebut adalah wilayah Kerajaan Banjar yang apabila dilihat dari peta zaman sekarang, Kerajaan Banjar menguasai hampir seluruh Pulau Kalimantan. Kerajaan Banjar mengalami kemajuan sebagai dampak dari diartikannya wilayah kerajaan ini sebagai pelabuhan yang bebas. Tetapi sebaliknya, kehadiran unsur asing di daerah itu juga dapat mengakibatkan perpecahan di kalangan istana. Awal mulanya, Kerajaan Banjar memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintah Belanda. Akan tetapi, dengan ikut campurnya pemerintah Belanda dalam urusan kerajaan mengakibatkan memanasnya hubungan di antara kedua belah pihak, yang pada akhirnya akan
mempertahankan kekuasaan wilayah di Kalimantan Selatan. Dalam sejarah pertempuran tersebut dikenal sebagai Perang Banjar. Perlawanan Kerajaan Banjar berlangsung selama hampir setengah abad lamanya, berakhir dengan kekalahan di pihak Kerajaan Banjar. Dengan terpatahkannya perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1905, maka hal ini menandai runtuhnya era dari Kerajaan Banjar yang telah berdiri sejak tahun 1520. Adapun bukti peninggalan Kerajaan Banjar yaitu yang pertama Masjid Sultan Suryansyah, yang kedua Candi Agung di Amuntai, yang ketiga Komplek Makam Sultan Suryansyah, dan yang keempat perkakas yang ada di kerajaan. Selanjutnya yaitu kerajaan yang ada di Pulau Sulawesi. Yang pertama, Kerajaan Gorontalo. Biasanya sebuah kerajaan lahir dari bekas wilayah kerajaan sebelumnya yang runtuh atau karena memisahkan diri dari kerajaan induk. Namun berbeda dengan Kerajaan Gorontalo, di mana kerajaan ini justru terbentuk karena sebuah kemufakatan dari 9 komunitas atau 9 kelompok masyarakat yang disebut dengan Bate Salapang. Bate Salapang yang berhasil melahirkan Gorontalo ini yaitu Parang-Parang, Lakiung, Tombolo, Sero, Kalili, Bisei, dan Saumata. Mereka bergabung menjadi satu. Pada awalnya, sebelum abad ke-16, Kerajaan Gorontalo yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar terdiri dari beberapa kerajaan yang bercorak Hindu, antara lain Goa, Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Dengan adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman, Sultan Alauddin atau Raja Goa masuk Islam. Setelah Raja memeluk Islam, rakyatnya pun segera memeluk Islam. Kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Di bidang sosial, kehidupan mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Masyarakat Makassar juga mengenal sistem kasta, yaitu 3 kasta. Yang pertama golongan bangsawan, yang kedua golongan rakyat, dan yang ketiga golongan hamba sahaya. Di bidang kebudayaan, masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombok. Adapun tokoh-tokoh dalam kerajaan Gorontalo ini, yang pertama yaitu Sultan Alauddin. Sultan Alauddin dengan nama asli Karaeng Matowaya Tuma Menanga Ri Agamana. Ia merupakan Raja Gorontalo yang pertama kali memeluk agama Islam yang memerintah dari tahun 1591 sampai 1638 Masehi, dibantu oleh Daeng Manrabia. Raja Talo bergelar Sultan Abdullah. Yang selanjutnya yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Ima Lombasi Muhammad Bakir Daeng Mantawang Karaeng Boto Mangepe. Setelah memeluk agama Islam, ia mendapat tambahan gelar yaitu Sultan Hasanuddin. Ia dijuluki dengan ayam jantan dari timur karena keberaniannya. Berbagai ajaran Islam pun berkembang pesat di sini, sehingga Serambi Mekah menjadi salah satu dari julukan kerajaan Makassar ini karena ajaran agama Islam berkembang pesat. Banyak orang dari dalam maupun luar kerajaan yang menimba ilmu di Gorontalo. Selanjutnya, dari masa kejayaan, kehidupan ekonomi rakyat Gorontalo yang makmur karena dekat dengan pelabuhan dagang Makassar membuat masa-masa kejayaan kerajaan Gorontalo ini bisa direngkuh, di mana kerajaan ini berhasil menggenggam masa kejayaannya di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. 9 wilayah yang sudah dikuasai oleh Gorontalo di awal tahun berdirinya itu tetap bertahan dan ditambah dengan 4 wilayah lainnya yakni Bone, Luwu, Sopeng, dan Wajo, malah hampir sampai ke wilayah NTB. Antara Makassar dan Belanda sering terjadi konflik karena persaingan dagang. Permusuhan Makassar dan Belanda diawali dengan terjadinya insiden penipuan pada tahun 1616 Masehi.
Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri yang dialami Goa membuat banyak kerugian. Kerugian itu sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap perekonomian Goa. Sejak kekalahan Goa dengan Belanda, terutama setelah hancurnya benteng Somba Opu, keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Adapun peninggalan kerajaan Goa Talo, yang pertama benteng Fort Rotterdam, yang kedua Masjid Katangka, yang ketiga kompleks makam Raja Goa Talo, dan yang keempat Batu Palantikang. Yang kedua yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain, yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan itu, Kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate sangat maju karena banyak menghasilkan rempah-rempah, sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Selain didatangi para pedagang, Ternate juga memiliki kapal-kapal dagang yang sering berlayar ke daerah-daerah lain. Di bawah pemerintahan Sultan Baabullah, kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya. Wilayah dan pengaruhnya sangat luas, meliputi daerah Mindanao, Filipina, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor. Karena wilayahnya sangat luas serta pelayaran dan perdagangannya yang maju, Sultan Baabullah mendapat gelar yang dipertuan di 72 pulau. Untuk menjaga keamanan wilayahnya, Ternate memiliki 100 kapal kora-kora. Bersamaan dengan itu, agama Islam juga tersebar sangat luas. Kerajaan Ternate telah berhasil membangun armada laut yang cukup kuat sehingga mampu melindungi wilayahnya yang cukup luas tersebut. Setelah Sultan Baabullah wafat, kerajaan Ternate mulai melemah. Pada tahun 1580 Masehi, kerajaan Spanyol dan Portugal menyerang Ternate. Sultan Said Barakati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Filipina. Kekalahan demi kekalahan yang dialami memaksa Ternate meminta bantuan ke Belanda. Belanda bersedia membantu dengan syarat VOC diberi hak monopoli perdagangan di Maluku. Akhirnya kerajaan Ternate berhasil mengalahkan Spanyol dengan bantuan Belanda. Sehingga pada tanggal 26 Juni 1607 Masehi, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku. Makin lama kekuasaan dan pengaruh Belanda di Ternate semakin kuat. Bersamaan dengan itu pula terjadi pemberontakan dan konflik internal di kerajaan Ternate sehingga kerajaan Ternate mulai melemah dan akhirnya runtuh. Dan yang ketiga yaitu Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati. Pada raja yang ke-9 yaitu Cirililiati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi, yaitu karena dakwahnya Syekh Mansur. Kerajaan Tidore merupakan penghasil cengkih yang besar dan sangat laku di pasaran Eropa, sehingga mengakibatkan banyak bangsa Eropa yang datang ke Tidore untuk mencari cengkih, misalnya bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Setelah Ternate berhasil meluaskan wilayahnya dan membentuk persekutuan yang disebut Uli V, kerajaan Tidore juga berhasil memperluas pengaruhnya ke Halmahera,
Pulau Raja Ampat, Seram Timur, dan Papua yang dipersatukan dalam Persekutuan Uli Siwa. Adapun wilayah Persekutuan Uli V yaitu Persekutuan Ternate dan Uli Siwa adalah Persekutuan Tidore. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Pada tahun 1801 Masehi, beliau menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Di samping itu, Sultan Nuku berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore. Setelah Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate, Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu oleh Portugis, Spanyol, maupun Belanda. Alhamdulillah, setelah kita mempelajari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, sekarang tugas anak-anak adalah silahkan buka e-learning dan kerjakan kuis yang ada di pertemuan ke-17, yaitu kuis kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah dan rajin mencuci tangan. Stay safe, stay healthy. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.